We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Dr. Anda Darweni, Magister Humaniora, bekerja di Perpustakaan Rekso Pusoko Pura Mangkunegara. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Darweni, apakah bisa ceritakan sedikit tentang Perpustakaan Rekso Pusoko Pura Mangkunegara? Silakan, Bu. Iya, Perpustakaan Rekso Pusoko Pura Mangkunegara itu berdiri pada tahun 1867 yang mendirikan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat. Sekarang saat ini sebagai kepala perpustakaan adalah Gusti Raden Ayu Retno Rusmati. Rekso Pusoko Mangkunegara berada di kompleks Puro Mangkunegara. Jadi di dalam Puro Mangkunegara, tepatnya di sebelah timur pendopo Ageng Puro Mangkunegara, ada di lantai 2. Di dalam perpustakaan itu ada 3 lokasi objek untuk penelitian atau objek untuk dokumen kami. Ada dokumen yang berupa buku dan manuskrip, kemudian satu lagi tentang dokumen foto-foto kuno, serta dokumen arsip tekstual, mayoritas adalah peninggalan pada masa Mangkunegara 1 sampai ke 9 sekarang. Untuk koleksi kami memang cukup banyak dan banyak peminatnya dari berbagai kalangan, ada dosen, ada mahasiswa, dan kami juga menjalin kerjasama dengan berbagai universitas untuk bersama-sama melestarikan koleksi kami, itu dari UNS, dari UNJ, UN, dari UNES, UNDIP, dan Universitas Erlangga pada umumnya. Kami siap menerima kehadiran mereka dan memang koleksi kami adalah koleksi khas Puro Mangkunegara, sehingga siapapun yang hadir ke perpustakaan kami untuk melakukan riset atau penelitian, koleksi kami merupakan sumber primer. Jadi sangat menyenangkan bagi para peneliti untuk hadir ke tempat kami, dan hanya saja kami buka jam 9 sampai 12. Oh, hanya 3 jam kan? Iya, 3 jam sampai 4 jam. Karena koleksi kami memang koleksi langka, jadi harus dijaga, tetap harus dijaga keutuhannya supaya tidak cepat rusak. Oke. Nah, Bu, apakah ada koleksi perpustakaan Rekso Pusoko yang masih ada di luar negeri? Entah dirampas atau memang diberikan kepada pihak luar negeri? Silakan. Iya, sejauh sepengetahuan saya selama mengabdi di Puro Mangkunegara, itu ada 3 koleksi kami berupa fotokopi dari luar negeri. Ada Babad Mangkunegara 1, ini di fotokopinya tertulis Cornell USA. Kemudian Babad Mitik Mangkunegara 1 juga berupa fotokopi, ini
fotokopi dari tertulis di situ legend. Kemudian ada lagi babat penolong juga tentang Mangkunegara I, isinya ini tertulis di situ fotokopi dari London. Jadi ada 3 manuskrip ini yang kami kurang tahu dulu sejarahnya bagaimana, karena kebetulan saya baru mengabdi di Mangkunegaran tahun 1993. Jadi koleksi manuskrip kami ini sudah dalam bentuk fotokopi. Dulu sebelumnya kami tidak tahu. Ya, Apakah mungkin di luar atau bagaimana kita tidak tahu. Ya, yang saya tanyakan adalah waktu zaman Belanda itu banyak dokumen-dokumen itu entah di Keraton Solo atau Jogja itu dibawa keluar oleh Belanda. Ya. Apakah itu terjadi? Apakah itu pernah terjadi juga di Puro Mangkunegara? Kalau itu kami kurang tahu, Bapak, karena waktu itu saya belum mengabdi di Puro Mangkunegara. Jadi kalau koleksi kami itu tidak masa Mangkunegara IV, itu tahun 1853. Jadi kemungkinan dibawa ke luar negeri pada waktu itu juga bisa jadi, karena ternyata aslinya ada di luar negeri dan kita sekarang hanya punya fotokopi. Oke. Apakah pernah terjadi kebakaran atau kehilangan koleksi? Kalau kebakaran kita tidak, dan semoga tidak terjadi ya, kehilangan dan semoga tidak terjadi kehilangan. Kalau bencana yang pernah terjadi itu banjir. Ya. Di Solo pernah terjadi banjir pada tahun 1966. Banjir sampai ke halaman Puro Mangkunegaran, sehingga ada beberapa koleksi kami yang kena banjir. Nah, setelah itu belum ada teknologi seperti sekarang ya, jadi ya tidak bisa dimanfaatkan, yang kebanjiran sudah hilang, musnah gitu. Kalaupun ada itu sudah tidak bisa terbaca. Nah, kalau sekarang apakah sudah ada teknologi kalau kena banjir itu bisa dibuka lagi bisa? Ya, kalau sekarang kan ada pengering kertas, ada juga bagaimana supaya posisi lokasi perpustakaan itu tidak terkena banjir. Yang kita lakukan sekarang, koleksi perpustakaan dan keberadaan perpustakaan itu di lantai 2. Dulu di lantai 1, Bapak. Jadi untuk sekarang di lantai 2 itu upaya kami supaya tidak kena banjir lagi kalau ada banjir datang. Jadi di lantai 2 semua. Tapi pada waktu tahun 60-an itu kena banjir itu banyak yang hilang, banyak yang rusak ya. Iya. Oke. Dan itu tidak disimpan lagi sudah. Iya, kalau sudah tidak terbaca ya sudah. Sayang banget ya. Iya. Bagaimana para sesepuh menjaga naskah-naskah kuno yang terbuat dari kertas? Mengingat iklim Indonesia sangat lembab. Silakan. Untuk menjaga koleksi. Sebenarnya untuk saya yang suka-suka muda-muda semua. Ya, untuk pekerja kami itu mayoritas lulusan S1. Jadi sudah generasi sekarang. Lulusan tahun 2015, 2016 gitu. Jadi ada beberapa juga pegawai yang lama tapi usianya sekarang sekitar 70 tahun, 65 tahun. Jadi tidak sepuh sekali gitu. Bagaimana untuk mengupayakan supaya koleksi kami itu tetap terjaga untuk manuskripnya terutama ya, itu kita buatkan box ya, box manuskrip yang kita buat dari karton Sirioflex. Karton ini tidak asam dan tidak basah sehingga tidak merusak kondisi kertasnya. Dan
untuk menjaga supaya koleksinya itu tidak berhamburan, karena kebanyakan koleksi kami itu sudah banyak yang rapuh bagian penjilitan, karena usianya sudah 153 tahun, jadi penjilitannya sudah banyak yang rusak, kemudian fisik lembar kertasnya juga sudah banyak yang rapuh, dibuka saja sudah rapuh. Ya. Karena itu kita buatkan box yang menggunakan bahan dari stereo black. Terus upaya yang lain untuk masa kini kita lakukan dengan alih media. Alih media dari fisik itu kita scan, kemudian hasil scan itu kita simpan di komputer untuk komputer baca para pengunjung. Kemudian juga kita simpan di hard disk. Jadi fisik asli yang sudah rapuh itu sekarang bisa dibaca di tangan lagi. Itu upaya tetap itu. Kemudian sistem pelayanan kami juga dengan sistem tertutup karena kami memang merupakan perpustakaan fisik. Jadi sistem tertutup itu kami sebagai staf itu melayani pengunjung dengan cara pengunjung tidak boleh mengambil buku sendiri. Jadi pengunjung datang mengisi buku tamu, memilih katalog buku yang diperlukan, kemudian yang mengambilkan itu petugas ya kita pegawai di sana, sehingga koleksinya tidak rusak karena kita sendiri yang melayani. Setelah itu dikembalikan ke petugas lagi, itu prosesnya supaya tidak semakin merusak koleksi yang ada. Ibu mulai bekerja di Mangkunegaran kan tahun 94. 93. Ya. Waktu tahun 94 itu menjaga kertas-kertas bagaimana, Bu? Buku-buku dari kertas itu bagaimana? Untuk menjaga fisiknya, ya betul. Fisiknya ya kita simpan di almari dengan tetap kita jaga sesuai dengan digolongkan sesuai dengan kelasnya. Ada golongan A itu bidang sejarah, B bidang sastra, D wayang, kemudian sampai R itu batik. Jadi kita dengan katalogisasi ini dengan harapan akan memudahkan pengunjung untuk memilih koleksi dan memudahkan petugas untuk mengambilkan koleksi. Jadi penggolongan ini sangat membantu sekali. Karena dengan kelembapan, Bu. Kelembapan. Iya. Untuk tempat kami memang belum ada AC ya. Jadi kami masih alami. Dan di lingkungan Puro Mangkunegaran itu udaranya nyaman sekali, tidak terlalu panas dan tidak dingin. Jadi karena masih alami, jadi insya Allah koleksi kami masih bagus terbaca. Untuk merawat lontar, Bu, pihak perpustakaan kan menggunakan serai dan alkohol. Bagaimana para sesepuh merawat lontar, Bu? Karena alkohol kan cairan kimia yang cukup baru ya. Iya. 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 Untuk kita Posko Mangkunegaran memiliki lontar ada 7 macam, ya, 7 buah lontar. Untuk perawatannya kami lakukan 1 tahun sekali dengan menggunakan minyak serai, alkohol, dan minyak kemiri. 3 ramuan ini kita jadikan satu, kemudian kita gunakan untuk mengoles lontar itu lembar demi lembar semuanya. Dan memang kami menggunakan alkohol ini tujuannya adalah untuk membunuh jamurnya. Kalau tidak pakai alkohol nanti minyak serai, minyak kemiri ini nanti akan tumbuh jamur. Jadi alkohol ini gunanya untuk membunuh jamur-jamur itu dan serangga. Kalau yang minyak kemiri yang disangrai dengan cara kemiri itu disangrai sampai gosong hitam itu, kita ambil minyaknya, kemudian kita oleskan. Tujuannya ini untuk mempertajam tulisan. Karena lontar itu kan tulisannya kan seperti ukiran gitu ya. Jadi dengan adanya minyak kemiri yang hitam ini akan menghitamkan huruf-huruf yang ada di lontar.
Kalau minyak serai fungsinya untuk melenturkan supaya manuskrip ini tidak patah, tidak mudah patah dengan olesan minyak serai ini akan menjadi lebih lentur dari di awal. Nah, selain aksara Jawa, apakah ada aksara lain yang naskahnya disimpan di Rekso Pusoko? Ya, kita memiliki koleksi manuskrip itu ada Jawa Baru aksaranya, kemudian Jawa Kuna juga ada, kemudian Arab Pegon ada, kemudian aksara Arab sendiri juga ada. Jadi ada 4 macam aksara. Cuman kita mayoritas itu aksara Jawa Baru. Ya. Dengan pedoman penulisannya menggunakan pedoman Sri Kedari. Kan seperti itu. Kalau yang aksara Arab Pegon ini hanya sekitar 7 judul. Padahal kita memiliki koleksi kurang lebih 750 judul manuskrip. Ya. Mayoritas itu beraksara Jawa Baru. Koleksi yang paling tua atau buku atau ya kalau buku yang paling tua itu sudah berapa tahun? Kalau lontar sudah berapa tahun? Silakan. Kalau buku ya manuskrip itu ada tulisannya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang pertama. Itu ditulis tahun 1769. Itu tulisan beliau dan koleksi ini kita simpan di almari khusus dan tidak boleh dibaca oleh pemusaka, hanya disimpan saja, boleh dilihat dari luar. Karena ini memang khas tulisan Mangkunegara I ya, harus kita jaga supaya tetap lestari gitu. Kemudian yang koleksi lontar ini sebenarnya koleksi Rekso Pusoko yang merupakan kenang-kenangan atau sumbangan ya. Itu sejak masa Mangkunegara VII. Itu pada tahun 1916. Itu masa Mangkunegara. 1916. Nah, Bu, banyak foto yang diselamatkan, Bu. Foto apa saja yang sangat menarik untuk manusia sekarang ini? Silakan. Iya, koleksi foto memang banyak album ya. Dan sekarang ini untuk koleksi foto kita upayakan untuk kita lestarikan dengan cara dirawat dengan enkapsulasi. Enkapsulasi itu perawatan dengan foto dilapisi dengan plastik mica. Ya. Masing-masing lembar kita lepas dari albumnya karena ternyata album-album yang sekarang ini justru merusak foto. Maka kita lepas dan kita kasih lapisan mica bening. Dan koleksi kami karena Puro Mangkunagaran merupakan pemerintahan ya, tentu saja banyak sekali koleksi yang menarik untuk dikaji oleh generasi muda atau para peneliti masa kini. Itu kita kelompokkan karena biasanya pengunjung itu datang mau mencari tari misalnya. Dia mau tari khas Mangkunegaran. Nah, itu banyak sekali koleksi tari khas Mangkunegaran. Kemudian ada lagi kelompok lagi busana Mangkunegaran. Itu juga khas. Kemudian kuliner Mangkunegaran. Kemudian bangunan-bangunan bersejarah pada masa Mangkunegara VII misalnya. Kemudian profil keluarga Puro Mangkunagaran, juga Mangkunegara VII, putra-putranya, Mangkunegara 8 sampai yang ke-9 ini. Kemudian peristiwa-peristiwa upacara adat di Puro Mangkunagaran. Jadi sebenarnya tinggal para peneliti mau mengkaji yang mana. Semuanya menarik. Jadi tidak ada hal yang tidak berguna. Jadi saya pikir
siapapun yang datang punya rencana meneliti apa karena Mangkunegaran Jawa adalah sebuah pemerintahan, jadi tinggal pilih saja mau objek yang mana. Semuanya menarik. Monggo silahkan datang ke Resto Pusoko. Iya. Rekso Pustoko bekerja sama dengan tim Javanologi Iya pernah. UN Solo melakukan alih media naskah sebagai upaya penyelamatan naskah kuno. Iya, Ya, betul. sebelum melakukan pekerjaan sudah menjadi tradisi untuk berdoa dan makan bersama atau selamatan supaya kegiatan dilaksanakan lancar, tidak ada halangan serta barokah. Sangat menarik sekali tradisi ini. Nah, mengapa dilakukan? Apakah karena naskah dianggap sakral atau bagaimana? Silakan. Ya. Memang menjadi tradisi kami di Puro Mangkunegaran. Setiap mau mengadakan kegiatan yang besar, itu kita melakukan wilujeng dulu. Wilujeng dalam hal ini adalah berdoa bersama sebelum melakukan pekerjaan. Kemudian mengapa ada kuliner yang khas seperti ini adalah ini wujud sedekah kami. Nah, sedekah kami karena kami mengundang beberapa pegawai yang lain dari di luar Resto Toko, tapi masih di lingkup Istana Mangkunegaran, tapi di luar Resto Toko itu kita aturi, kita undang untuk hadir sebagai apa sebagai peserta berdoa di sini untuk sama-sama berdoa bahwa kami akan mengadakan acara alih media, misalnya alih media koleksi, sehingga kehadiran teman-teman yang di sini adalah mendoakan bersama atau berdoa bersama supaya untuk pekerjaannya itu berjalan dengan lancar dan yang bekerja juga mendapat keselamatan, yang dikerjakan juga selamat untuk dikerjakan. Karena kalau tidak ada wilujeng seperti ini, pernah terjadi itu kamera bisa mati seketika, rusak seketika, seperti itu. Dan ya, itu bisa menjadi harapan kita, tapi karena pernah terjadi seperti itu, jadi di Resto Toko khususnya itu selalu ketika mau mengadakan kegiatan yang besar itu harus dengan wilujeng dan sedekah seperti ini. Kemudian kalau di lingkup Istana Mangkunegaran, Puro Mangkunegaran ya, itu memang setiap mau ada event-event tertentu, itu harus dengan wilujeng seperti ini. Karena ini tujuannya adalah kita memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya pekerjaan bisa berjalan lancar dan didukung oleh teman-teman, staf dan kru yang akan mengerjakan semuanya supaya nyaman di hati dan bekerja dengan tenang. Harapannya semua pekerjaan selesai dengan sempurna. Pernah berarti itu ya, kamera mati dan sebagainya. Iya, iya pernah. Iya. Dan kita memang sebagai orang Jawa itu kita juga harus menghargai, menghormati makhluk gaib di luar kita karena memang ada. Cuman kita yang orang biasa seperti ini tidak tahu, tapi memang ada dan kita harus menghormati. Selain kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Mangkunegara 4 Tembang Kinanti. Beliau menulis bukanlah meminta syarat jimat kepada dukun atau bertirakat dan meminta restu kepada bulus, kayu, dan berhala. Sebab jalan menjadi seorang pembesar atau priai hanyalah tekun mendalami keilmuan serta melaksanakan kewajiban pekerjaannya. Tembang ini untuk saya, Bu, ya. Untuk saya itu sangat reformasi sekali, sangat revolusi. Iya. Apalagi yang telah dilakukan oleh beliau selain membangun sebuah perpustakaan Rekso Pustoko? Silakan. Oh iya. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IV ini selain seorang
pujangga. Beliau seorang pemimpin pemerintahan pada waktu itu tahun 1853. Kemudian seorang pujangga juga, banyak karya-karyanya, sehingga berdirinya perpustakaan adalah prakarya beliau. Selain itu, beliau juga seorang ekonom yang sukses pada masa itu, mampu mendirikan pabrik gula Colomadu, pabrik gula Tasikmadu yang berada sekarang di Kabupaten Karanganyar. Itu semua beliau yang membangun, bahkan pernah sampai ekspor ke luar negeri hasil produk gulanya itu. Jadi tidak hanya sebagai pemimpin projo Mangkunegaran, tetapi seorang pujangga. Hasil-hasil karya sastra dari Kanjeng Suci Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV ini sangat kental dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai karakter yang sekarang sedang digencarkan di bidang pendidikan di negara Indonesia. Ini kan pendidikan karakter harus kita pupuk untuk generasi muda. Nah, karya-karya sastra beliau ini sangat kental sekali dengan pendidikan karakter, pendidikan keluarga, pendidikan moral, juga pendidikan religius. Itu tercermin dalam karya-karya sastranya. Untuk karya sastra beliau yang paling terkenal itu Serat Werjotomo. Itu berupa karya sastra yang berisi tentang kesempurnaan hidup, mulai manusia itu lahir, kemudian bermasyarakat, kemudian berkarya, kemudian meninggal. Semuanya ada ajaran-ajaran yang ada di situ dan sangat bagus menjadi pedoman untuk generasi sekarang mengkaji Serat Werjotomo. Tidak hanya Serat Werjotomo, juga ada serat yang lain, misalnya ada Serat Woroyatnya yang berisi tentang pedoman bagi calon suami atau calon istri. Nah, itu sebelum berumah tangga harus sudah belajar ini Serat Woroyatnya sebenarnya. Nah, ini pendidikan pranikah. Kemudian ada lagi Serat Wirowiyoto. Ini isinya tentang bagaimana menjadi seorang abdi atau pegawai yang baik, harus patuh kepada pimpinan. Itu ada ajarannya di Serat Wirowiyoto. Kemudian ada lagi karya sastra Serat Darmawasito. Ini berisi ajaran tentang bagaimana menjadi seorang wanita yang baik. Nah, ini calon-calon istri itu atau bisa menjadi istri itu harus patuh pada suami misalnya. Ini ada di dalam ajarannya Serat Darmawasito. Juga bagaimana tentang pembagian warisan menurut ajaran dalam Darmawasito ini, misalnya setelah meninggal orang tuanya, warisan itu harus bagaimana pembagiannya, ini juga ditulis di situ di Serat Darmawasito. Dan karya-karya yang lain banyak sekali. Ini untuk karya Mangkunegoro IV ini dijadikan satu menjadi judul Serat-serat Anggitan Dalem Mangkunegoro IV. Ini versinya aksara Jawa Sare, kemudian sudah dicetak pada tahun 1928, kemudian dicetak ulang tahun 1950-an, dan sekarang tahun 90-an sudah dilatinkan, sehingga pembaca lebih mudah membaca dengan huruf Latinnya. Dan baru-baru ini tahun 20 ya, dikaji nilai-nilai pendidikan keluarga dalam karya sastra Mangkunegoro IV. Dan itu banyak sekali kita temukan teladan-teladan bagus untuk kita, pendidikan karakter, pendidikan keluarga, dan nilai-nilai moral yang sangat relevan untuk masa ini. Gitu. Ya, ini dari ada Pak Arifin Sutio, Sugeng Siang derek ngangsu karo saking Morowali. Salam Arif. Teman ada yang mau bertanya? Silakan. Bu Darwe ini, apakah
serat-serat Iya, itu hanya untuk keluarga Mangkunegaran atau juga untuk rakyat? semuanya sekarang kan sudah disimpan di perpustakaan. Koleksi serat-serat itu semua boleh dibaca oleh pengunjung, jadi tidak ada keterbatasan, semua boleh mengakses, cuman harus hadir di Mangkunegaran. Selain penelitian, monggo wisata di museumnya. Jadi kita ada istananya, kita ada perpustakaannya, kita datang penelitian sambil wisata. Monggo silakan. Jadi kalau ke Solo saya tarik Bu Darweni. Iya, silakan. Terima kasih Bu Darweni atas perkenalannya tentang perpustakaan di Mangkunegoro dan sangat menarik sekali. Koleksi-koleksi kuno masih dijaga dengan baik. Wow. Saya tertarik dengan foto-fotonya. Iya, terima kasih. Pasti bisa kembali ke kehidupan lalu yang sangat menarik. Iya, iya. Terima kasih Bu Darweni. Terima kasih teman-teman yang mengikuti acara ini. Kita jumpa di Solo, Bu. Iya, monggo. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun Terima sangat. kasih, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang.